Oke, lanjut. Siapa yang buka? Bagas, Gas, gantian. Gas. Biasanya rival kan? Iya betul, gantian Jas. Mana lu belum share screen? Sudah. Oh iya, astaga. Ya udah direkam lagi tuh. Gak apa-apa, ntar dipotong. Udah belum? Udah. Nah, udah. Asik. Gue kesel banget foto itu. Oke. Ya udah langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita Pagi. balik lagi ke aktivitas rutin 2 minggu sekali kita ya, sharing session kali ini kebagian Mas Farhan nih yang nge-sharing session tentang unit testing ya Mas ya. Iya. Langsung aja sih biar nggak lama, kita serahin ke Mas Farhan. Monggo Mas Farhan. Oke, thank you Mas Bagas. Oke, selamat pagi semuanya, menjelang siang ya. Oke, kali ini gue coba mau bahas tentang unit testing. Nanti di akhir sesi ini kita ada pertanyaan dan discuss bareng-bareng ya tentang unit testing ini. Gitu. Oke, lanjut aja. Yang belum tahu gue siapa, gue Farhan Waribani Ramadan, biasa dipanggil Farhan, dan gue sekarang itu bekerja sebagai software developer dengan teknologi.net ya. Dan alhamdulillah gue udah punya experience 4 tahun bekerja sebagai developer. Dan juga sebagai terkadang ambil freelancer juga, side job, dan sebagai konsultan juga. Oke. Dan ini kalau nanti ada pertanyaan Ada pertanyaan Mas. Oh iya. Kerja di mana Mas? Itu kan udah ada Pak. Gitu. Nanti lah ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke LinkedIn saya gitu. Dan ini ada sosial media saya ya, Nuari BR, Instagram dan LinkedIn Farhan Waribani Ramadan. Dan kalau mau discuss by by call gitu bisa ke Discord. Oke, lanjut ya. Terlalu lama. Jadi what is the unit testing? Mungkin di kalangan developer itu unit testing itu udah banyak didengar ya. Namun kalau secara riset saya sendiri kayaknya belum banyak juga yang gunakan gitu, apalagi di perusahaan corporate yang sebelumnya saya bekerja gitu. Nama unit testing itu sangat jarang atau nggak pernah disebut sama sekali dan nggak ada pembuatan. Dan memang unit testing ini seberapa penting sih? Kalau menurut saya tuh unit testing itu cukup penting ya di saat ini, di bagian saat pembuatan perangkat lunak, lagi di era sekarang gitu. Dan ini sangat membantu banget untuk menemukan bug atau human error saat pembuatan metode atau penulisan short code pada suatu fungsi yang kita buat nantinya gitu. Jadi apa sih itu unit testing ya? Jadi unit testing itu sebenarnya masuk dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi bagian terkecil pada perangkat lunak itu dapat diuji dengan menggunakan unit testing yang juga disebut sebagai unit-unit ya. Maksudnya unit itu adalah kayak misal function atau metode atau sebuah kelas gitu yang dapat diuji dan diperiksa secara individual dan independen, mendapatkan hasil yang tepat. Jadi maksudnya itu adalah unit testing itu dia itu harus berdiri sendiri dan udah disetting apa sih hasil yang kita harapkan dari pembuatan metode yang kita buat gitu, dan hasilnya itu apa, dan itu udah ada di skema unit testingnya gitu. Dan sederhananya adalah ini gambarnya, contoh misalkan kita bikin satu service dan ini
sebelah kiri ada service, dan sebelah kanan itu isi dari service-nya. Ada function-function dan ada unit-unit. Nah, unit testing ini dia akan mengecek di bagian unit-unitnya aja, unit terluar dari sebuah function. Mungkin bisa dikatakan itu seperti helper ya, helper yang kita bikin function kecil custom untuk mendukung fungsi utamanya gitu. Dan juga beberapa controller yang ada di sebuah service itu sebenarnya juga bisa di test pada unit testing gitu. Dan ini kenapa dikotakan hanya di bagian ini aja gitu. Karena yaitu ini bagian terluar aplikasi. Dan kenapa yang di sini itu nggak dikotakin, nggak termasuk sebagai unit, karena ini masuknya udah nggak bisa dilakukan unit testing karena dia ada hubungannya dengan database gitu. Dan itu udah beda testing lagi, bukan unit testing namanya. Dan itu nanti mungkin kedepannya akan kita bahas ya. Dan kita lanjut ya. Kita lanjut di bagian ini. Oke, kenapa kita menggunakan unit testing? Oke, kenapa kita menggunakan unit testing? Jadi identifikasi bug. Jadi kenapa kita menggunakan unit testing? Kita membuat unit testing. Keuntungan terbesarnya itu kita akan mendeteksi bug lebih awal gitu dari fungsi yang baru kita buat. Jadi pada saat kita melakukan development itu sesegera mungkin kita harus membuat juga unit testingnya. Karena apa? Karena di unit testing itu kita akan bisa men-setup dari fungsi ini tuh kita membutuhkan apa aja hasilnya, return-nya itu apa aja. Dan kita udah setup di sana, return-nya misalkan contoh kita dapat A, B, C, D gitu ya kan. Nah, di unit test itu kita udah setup 4 return ini gitu, 4 hasil ini. Dan dari fungsi itu yang kita buat itu akan dites dengan 4 hasil yang harus keluar gitu. Andai kan ada di luar hasil yang kita udah tentukan di unit test itu adalah mungkin itu diidentifikasi sebagai bug ya. Nah, dengan saat itu kita bisa langsung memperbaiki si metode yang kita punya gitu. Makanya kenapa kita buat unit testing ya, supaya kita lebih cepat mengidentifikasi bug yang ada di metode yang kita buat. Terus juga hemat waktu, refactoring, dan perbaikan. Kenapa dibilang hemat waktu? Padahal sebagai developer kita membuat plus code-nya gitu. Kalau misalkan kita hanya bikin code metodenya itu kan cukup 5 menit misalkan atau 10 menit. Tapi ditambah bikin unit test itu akan nambah lagi waktunya. Padahal itu waktunya rentannya akan tambah gitu. Kenapa bisa dihemat waktu? Karena memang minusnya akan sedikit waktu yang akan terkuras ya saat membuat unit test, saat development dan sekaligus membuat unit testnya gitu. Tapi untuk kedepannya itu akan sangat membantu dan bisa dibilang akan menghemat waktu sebagai developer gitu. Di saat developer itu merefactoring atau maksudnya itu seperti kayak kita menyederhanakan code-code yang kompleks gitu ya. Terus juga memperbaiki logiknya lebih performance-nya lebih dibaguskan gitu. Nah, dengan hasil yang sama gitu, walaupun berbeda isinya tapi tetap hasil yang sama. Nah, itu developer itu nggak perlu ngedebug lagi gitu. Sebagai developer tinggal melakukan menjalankan unit test yang sebelumnya udah dibuat gitu. Dengan patokannya unit test itu, jadi developer itu akan tetap menghasilkan return yang hasil yang sama, namun code-nya berbeda dan
itu akan menghasilkan code yang kualitasnya tinggi gitu. Makanya dan juga karena developer itu nggak perlu ngedebug, itu akan memperhemat waktu sangat banyak sih menurut gue ya gitu. Terus juga saat misalkan perbaikan gitu, si developer itu nggak perlu ngedebug lagi, tinggal jalanin unit testnya dan terlihat apa sih hasilnya gitu. Terus yang ketiga adalah dokumentasi perilaku. Jadi setiap metode itu kan punya perilaku masing-masing ya. Return-nya itu berbeda-beda gitu. Nah, dengan adanya unit test itu dari setiap fungsinya itu akan terdokumentasikan secara nggak langsung itu akan terdokumentasikan perilaku atau hasil dari metode tersebut gitu. Dan ini juga akan membantu komunikasi antar pengembang. Jadi di saat pengembang A melakukan membuat suatu fungsi misalkan namanya fungsi A gitu. Nah, ternyata di kemudian hari itu developer B itu akan mengenhance sebuah function namanya function A. Nah, dengan misalkan di function A itu ada kompleks logiknya. Nah, dengan adanya unit test, si developer B ini akan melihat dokumentasi dan akan langsung tahu bahwa oh perilakunya seperti ini si code-nya atau si metodenya gitu. Gue nggak boleh ngerubah nggak boleh merubah atau menghasilkan return yang berbeda dari unit test yang udah pernah dibikin gitu. Jadi ini akan membantu komunikasi antar pengembang dan juga secara nggak langsung fungsi-fungsi atau metode yang kita buat sebagai developer itu udah terdokumentasi perilakunya di unit test ini dengan membuat unit test ini gitu. Terus ada beberapa prinsip dari unit test. Isolasi komponen pertama, terus hasil yang diulang dan konsisten, terus juga menguji bagian kecil dari aplikasi dan pengujian independen. Sebenarnya ada banyak prinsip-prinsip dari unit test gitu. Tapi yang saya ambil itu hanya 4 aja. Gitu. Jadi untuk maksudnya dari isolasi, unit test ini itu berdiri sendiri dia. Dia nggak ada lingkupnya dengan eksternal seperti database atau jaringan gitu, atau sistem-sistem eksternal lainnya gitu ya. Dan oke bagus gini dulu deh. Nah terus kalau jadi unit test ini fokus hanya pada kualitas code-nya atau logic dari code-nya itu di luar dari jaringan atau database dan lain-lainnya di faktor eksternal. Jadi cukup kualitas si code-nya yang diuji gitu. Terus juga hasil yang diulang dan konsisten. Nah, maksudnya itu adalah hasil dari return yang kita udah set up di unit test itu harus diulang dan nggak boleh dirubah gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita merubah sesuai keinginan kita sebagai developer itu mungkin akan kebingungan untuk mendeteksi bug yang ada nantinya gitu. Kalau misalkan kita menyesuaikan harusnya keluarnya 1 gitu, tapi kita rubah misalkan keluarannya 2 gitu. Dan itu kan akan hasilnya akan dirubah-rubah terus ya. Nah, itu disarankan tidak dilakukan karena di prinsip unit test itu ya hasil yang kita set up itu harus bisa diulang-ulang terus gitu. Dan konsisten. Jadi kenapa konsisten? Ya itu dia agar unit test ini kita bisa mudah mengidentifikasi suatu bug atau suatu error ya. Itu harus konsisten. Jangan sampai di program yang kita buat itu di production atau di staging atau di develop itu berbeda-beda hasilnya. Misalkan di dev itu lancar gitu.
tapi di staging error dan di prod lancar. Nah, agar dia nggak seperti itu ya, ini kita harus melakukan hasil yang bisa diulang terus dan tetap konsisten. Itulah prinsip dari unit test gitu. Biar semua selaras gitu. Kan agak bingung kalau misalkan yang tadi saya bilang di dev itu berhasil, di staging itu gagal, dan di prod itu berhasil, kan itu agak susah. Apa sih errornya gitu ya? Nah, untuk menghindari itu ya seperti itu. Kita harus menekankan prinsip-prinsip dari unit test ini. Menguji bagian kecil dari aplikasi. Nah, mungkin balik lagi ya sedikit. Kalau bisa dilihat itu di sini tuh kan ada mungkin ini bagian terbesar dari aplikasi ya. Nah, yang hanya dites itu, yang dibikin unit test itu hanya bagian terluarnya aja, terluar dari sebuah aplikasi, dari sebuah service lah intinya gitu. Nah, hanya ini yang dites gitu. Karena apa ya? Karena memang ya testing itu ada tahapannya. Kalau misalkan kita udah masuk ke bagian yang ranah ini, sebenarnya itu disebutnya adalah integration testing, dan itu udah di luar unit testing, udah beda gitu. Jadi unit testing itu cukup cakupannya hanya di bagian luarnya aplikasi atau fungsi-fungsi helper yang tadi kita sempat bahas gitu. Menguji bagian kecil dari aplikasi ya gitu. Terus juga pengujiannya independen. Nah, maksudnya dari pengujian independen itu pengujiannya itu tidak berimpact pada unit test lainnya. Semisalkan contoh itu ada 4 atau ada satu fungsi, dan fungsi itu memiliki return 2, yaitu return yang normal atau return yang error. Nah, di dalam fungsi itu di dalam fungsi itu kita harus menerapkan unit test itu ada 2. Yang pertama itu untuk fungsi yang normal dan fungsi yang error. Kalau kedua kalau unit test dalam satu unit test itu dibikin 2 return seperti ada error dan ada normal, itu kurang baik gitu, dan itu sangat dihindarkan dalam penulisan unit testing gitu. Karena ikut dari prinsipnya itu adalah pengujiannya harus independen, harus berdiri sendiri gitu. Satu unit test, satu hasil. Nah, contohnya seperti itu. Terus juga ini ada beberapa tipe dalam testing. Ada unit testing, ada integration testing, dan end-to-end testing. Nah, yang biasa dilakukan oleh dev itu adalah unit testing dan integration testing. Dan untuk end to end itu biasanya udah quality assurance itu udah masuk dan udah kontribusi untuk pengetesannya gitu. Tapi untuk dev itu hanya sampai integration aja gitu. Nah, yang kita bahas saat ini adalah unitnya atau bagian terluar, code atau logiknya gitu. Yang kita tes adalah itu. Dan kalau udah naik ke integration testing, itu udah ada hubungannya kita pengetesan dari code, terus ke service luar, dan juga ke database. Itu akan dicek. Jadi maksudnya itu, kalau yang unit test kita hanya perlu pengetesan code-nya atau logic dari sebuah code atau helper yang kita buat. Terus kalau untuk yang integration, itu biasanya udah masuk ke apakah CRUD kita itu udah berhasil, udah masuk ke database atau belum, atau saat kita nge-create itu udah ke-insert belum, kita mengupdate udah ke-update apa belum di database, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi perbedaannya mungkin kalau bisa dilihat perbedaannya antara QA dan dev ya, QA itu di bagian end-to-end-nya gitu, karena dia udah dari awal sampai akhir ya, keseluruhan pengetesannya. Kalau untuk yang dev itu biasanya hanya untuk dari unit testing dan integration testing kayak gitu. Oke, terus lanjut. Oke, mungkin sedikit implement unit test di code, dan juga sedikit sharing bagaimana nge-setup sebuah unit testing gitu. Jadi
Oke, jadi kita buat aja di sini. Jangan di sini deh. Bukan. Aduh, kok gini ya? Aduh, sorry guys. Oke, kita buat aja. Oke, konsol aja ya. Konsol, nah. Ya, kita bikin konsol aja di sini. Terus untuk apps-nya ya. Ini testing. Konsol bikin di sini. Testing, sharing session. Jangan gini. Testing, sharing session. Oke, kita lanjut aja. Pakai .NET 7. Oke, ini pakai .NET 7 ya. Gitu. Nah, di sini kita akan mungkin sedikit bikin. Sorry, zoom in dikit lagi dong. Oh ya. Oke, cukup belum? Cukup. Oke. Oke. Sini kita bikin mungkin bahasanya itu adalah helper ya. Nah, di helper ini kita akan bikin sebuah class ya. Bikin sebuah class in global helper lah ya. Global helper. Nah, biasanya di global helper ini kita ada macam-macam helper ya. Misalkan contoh public, kita perkalian bilangan bulat. Oke, ini in A dan in B. Nah, biasanya kita langsung aja return ya, return A kali kali B. Nah, ini contoh satu dan public misalkan string get token misalkan gitu. Get key. Kayak mungkin gini ya. Nah, ini return misalkan test key. Kan gitu. Kita ada dua contoh apa namanya ini fungsi ya. Contoh sederhana, metode sederhana. Dan kita akan mentesting masing-masing dari ini. Nggak masuk ya ke sini. Kita masukin aja biar rapi. Oke, gitu. Dan ini kita sort. Oke, dan terus selanjutnya adalah karena ada beberapa framework unit testing dan di sini saya pakai biasanya pakai X unit ya gitu. Biasanya ada N unit, X unit gitu. Dan kalau di sini kalau untuk yang ini saya mau pakai X unit aja. X unit test project ya. Oke. Tes oke, sharing session unit test atau gini aja. Unit test sharing session. Oke, ini dia. Kita tunggu dulu. Sip. Jadi dalam unit testing itu ada bahasanya itu adalah kita harus menerapkan AAA. Jadi AA itu maksudnya ARAJ ya kalau nggak salah tulisannya. Terus habis itu X, maksudnya itu mungkin action ya, dan assert. Assert itu sebagai validasi bahwa code kita itu benar apa enggak hasilnya gitu. Dan yang kita harapkan adalah misalkan contoh Itu arrange kayaknya deh. Kalau nggak salah, arrange. Arrange ya, tulisannya gimana ya? ARRANGE, range. Oh iya, iya. Oke lah, mungkin kayak gini ya. Terus juga egg dan assert gitu. Nah, terus assert itu seperti kita mau menyiapkan sebuah kelas atau sebuah controller atau sebuah method yang ingin kita tes gitu. Contoh ini adalah global helper dari kita membuat aja objek ya. New. Oke. Ini ya. Sip. Nah, objek ini akan ya seperti biasa akan mempresentasikan metode di sini ya. Terus juga di action ya kita akan coba var result
terus ada kita pakai objek dan perkalian ya, perkalian bilangan bulat. Nah, yang kita inginkan adalah misalkan ya, kita mau hasilnya itu mau perkalian 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Nah, ini kan hanya untuk ini apa ya, aplikasi sederhana ya. Dan ini coba kita masukin adalah 2 kali 2 dan seharusnya adalah resultnya itu adalah 4. Kita validasi bahwa equals 2 hasilnya gitu. Enggak. Nah, hasilnya 4. Kalau kita misalkan pakai 2 itu harusnya salah ya. Kita coba dulu yang salah ya. Harusnya salah. Ya, mohon maaf kalau ini ya. Oke, kita coba aja kita run. Oke, tapi kita lihat definisi udah selesai semua. Terus kita run mana dia? Run test. Oke, ini dia. Jadi di sini tuh ada aktual dan expected. Nah, aktual yang terjadi adalah pada saat kita melakukan perkalian ini, pada saat kita melakukan perkalian 2 kali 2, itu memang seharusnya kan 4 ya. Namun di bagian ini kita naruhnya itu adalah 2, dan itu akan bahwa unit test menvalidasi bahwa result yang Anda berikan salah gitu. Dan contoh misalkan, saya membuat perkalian itu adalah hasilnya yang saya harapkan itu adalah 4. Nah, dengan di sini, kalau dijalankan itu ada salah, akan tervalidasi bahwa unit test ini benar. Namun dalam refactoring misalnya, contoh, wah ternyata di sini saya ada keteledoran, saya nambahin ngetes gitu plus 1. Nah, bahwa kan kalau misalkan di sini kita lakukan 2 kali 2 sama dengan 4, atau ya 2 kali 2 sama dengan 4, maka hasilnya kan 4. Tapi kan kalau kita lihat dari metode ini, bahwa nantinya 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1, 5 kan gitu. Dan ini akan, misalkan kita salah ya, kita misalkan typo gitu, dan itu akan memvalidasi bahwa, ternyata metode perkalian bilangan bulat ini ada errornya ini. 2 kali 2 kenapa jadi 5 gitu. Nah, ternyata pas kita lihat itu adalah, wah ternyata kita ada hardcode gitu. Nah, itu akan menghindari hal-hal seperti itu. Contoh misalkan test case gitu. Seperti biasa, kita di sini ada kita bikin lagi flag-nya, terus ada public void test 2 lah, nggak apa-apa, namanya samain aja. Terus di sini harus ada tulisan seperti ini sih. Ini adalah best practice-nya ya, biar kedepannya developer lain itu nggak bingung. Udah kita batasin soalnya. Gitu. Terus ada assert-nya juga. Assert. Nah, di sini kita buat seperti biasa lah, copy aja lah. Ini copy, nggak usah jangan. Oke, global helper, di sini ada objek. Ini seperti biasa. Terus di situ kita bikin result. Terus di situ ada objeknya juga. Ada get key. Oke. Nah, terus di sini kita tinggal bikin seperti biasa assert, terus juga equals. Oke, sini result. Nah, karena kita membuat unit test, jangan sampai kita membuat assert-nya itu kita nge-hardcode-nya itu di sini test gitu misalkan. Karena apa? Karena kita udah disediakan adanya range ini untuk penyiapan sebuah tesnya. Misalkan di sini itu resultnya expected-nya itu adalah tes K1 misalkan gitu. Expect-nya itu adalah di sini. Kita taruh di sini. Gitu. Nah, ini adalah, coba kita tes. Dan seharusnya memang gagal ya. Seharusnya memang gagal. Dan coba kita lihat ternyata, oke, kita tambahkan 1. Dan ini kita running aja semuanya ya, seluruhnya.
tes run atau run all tes juga. Dan semuanya sesuai ya. Tidak ada error gitu. Karena memang perkalian 2 kali 2 sama dengan 4, tapi tes get k-nya itu tes k1, expect-nya, dan get k di sini juga kita akan mendapatkan tes k-nya 1, result-nya sama dan sama gitu. Ini adalah contoh sederhana dari penerapan sebuah unit test gitu. Dan sekarang masih waktunya berapa ya? Ya, mungkin itu dulu ya. Mungkin ini dulu untuk cara nge-setupnya. Oh, mungkin ini masih ada waktu ya, agak lama nggak apa-apa ya. Jadi gimana kemarin tuh sharing session sebelumnya saya membahas tentang clean architecture ya, atau membahas terkait Mas Rival itu membahas terkait solid gitu. Karena dan kita sering ngedengar adalah interface gitu. Nah, karena di bagian interface itu kita juga bisa namanya itu nge-mock atau nge-mock objek dari interface tersebut. Kita bisa melakukan return apa yang kita harapkan dari interface tersebut gitu. Mungkin contoh satu kali ya. Gak apa-apa ya, namanya ya. Oke, di sini coba kita bikin aja ya, biar rapi ya. Interface. Gitu, kita masukin lagi. Gini aja ya. Interface. Oke, coba di sini. Sharing session. Oke, dan di sini ada class lagi. Ya, kita bikin baru aja ya. Ada di folder. Ini implementnya. Implement. Nah, di sini ada class. Set. Oke, sharing session. Nah, ini sedikit gambaran terkait nanti ada integrasi sistem, integrasi testing. Nah, di dalam, di sini itu misalkan di public. Oke, saya mau validasi bahwa mau memvalidasi di sini. Wait. Apa ya enaknya? Public. No. Sini terus validasi model. Misalkan. Oke. Dan di sini ada kita implement bahwa sharing session. Di sini kita akan implement dan di sini adalah misalkan di sini true. Nah, di sini adalah di bagian validasi sudah berhubungan dengan database. Maka untuk mengecek body ini itu udah bukan dinamakan unit testing gitu. Ini udah mencakup sebuah integration testing. Kalau misalkan dari class ini itu udah langsung berhubungan dengan database. Nah, itu udah bukan unit testing, tapi adalah itu integration testing. Dan nanti yang kita tes itu adalah hanya di bagian si ininya aja. Gitu. Contoh misalkan gini. Ini kita pakai shifter, ada shifter ini, dan bisa tambahin lagi untuk mengimplement interface ya. Di sini ada dikit ya, maaf, sebanyak nih. Private, terus ada sharing session. Terus biasa kalau private itu harus ada ini. Terus di sini juga ada sharing session, atau pakai session di sini. Di sini ada sharing session. Oke. Nah, di sini adalah public. Mungkin kita mau return bool aja ya, boleh ya. Atau string aja. String terus di sini convert
boolean bool to text. Oke. Dan I see. Oke. Di sini kita kasih bool and bool param 1 lah, kita harus aja gitu. Nah, di sini ada namanya try catch misalkan gitu. Oke. Dan di sini adalah kita akan memvalidasi if si apa namanya session ini validate model dan return kalau misalkan param itu hasilnya true, kita buat seperti ini aja sederhananya. Oke. Ini error karena dia param. Return param ini apa dia? Oh, astaga. Convert not all return value. Oh, I see. Berarti di atau gini aja. Begini, di sini kita masukin. Oke, di sini gini aja ya. Ini harusnya dia akan tidak lanjut ke bawah. Tidak lanjut. Nah, oke, udah cukup lah gini aja. Tidak lanjut. Atau dia return string empty. Oke, gini aja. Nah, kalau jadi di sini ada beberapa testing kelihatan ya. Ada catch, yang error, dan yang oke gitu. Dan di sini coba kita bikin, misalnya ya, kita bikin di sini aja secara singkat. Contoh adalah public void test 23 dan ya, di sini kita tulis di sini, dan di sini adalah seperti biasa orang terus add, dan di sini ada seperti ini, dan di sini ada sedikit assert nih. Nah, di bagian sini itu ada global helper object. Nah, objek ini aja new. Oke, karena kita mau karena kita mau mengemok suatu value di dalam helper, di dalam apa namanya ini interface, itu kita harus ada namanya mock ya. Sedikit aja ya. Bentar. Kita lakukan mock, bukan. Kita ada mock, ada library-nya ya, mock. Oke, kita install. Sudah ada. Mari lanjut ke bagian ya, testingnya. Nah, di sini tinggal kita tambahin aja. Mau ini dia. Nggak gini. Mau I sharing session. Di sini ada sharing fake atau sharing mode. Sini kita taruh di sini. Oke, nah di sini kita tinggal taruh. Aduh, tulisannya salah nih. Sharing. Nah, di bagian sini kita taruh aja objeknya apa. Gitu. Nah, di dalam ini kita bisa men-setup ya. Kalau nggak salah setupnya itu bentar. Bentar, agak lupa ya. Oke, masih. Setup. Gini, SS dia ada objek get validasi model. Oke. Nah, di sini ada namanya throw. Oke. Atau baik itu adalah return ya. Return saya mau balikan dia itu adalah true. Gitu. Dan jika true, oke, dan sini adalah namanya objek, kita result, ada get, bukan get key, tapi adalah apa namanya tadi ya? Bentar ya, lupa. Ada convert ini.
dan kita mau coba kita true. Kalau dia oke, kita taruh false saja ya biar sesuai. Di sini ada assertnya seperti biasa, terus ada equalsnya, result. Oke, terus di sini ada expected-nya, bahwa di sini adalah expected-nya string expected sama dengan true. Sedikit set apa ya, oh cukup lama ya, expected. Oke, seperti ini enaknya kita debug. Oke, debug. Oke, bahwa return-nya itu adalah false ya, dari validasi model ini. Biasa expected-nya adalah true, kita taruh di sini true. Bentar. Oh, ini udah. Terus kita masuk, bahwa validasi ini seharusnya nggak masuk ke sini ya, karena kita setup di interface ini, objek ini adalah false. Seharusnya dia nggak masuk. Nah, seperti itu. Jadi di sini udah ada value-nya yang kita setup di bagian arrange tadi, gitu. Dan parameter apa? True ternyata. Dan apa yang didapat adalah true, gitu. Expected, gitu. Ini ya. Sip, gitu. Dan kalau misalkan memang kita mau nge-throw, kita throw new exception, misalkan gitu, exception. Itu bisa juga, exception. Nah, ini akan mendapatkan hasil yang berbeda. Misalkan gitu ya. Oke, set. Masuk sini. Maka dari sini, kita akan mengecek bahwa kalau misalkan di sini ada problem, errornya tuh handle kita tuh sebagai errornya itu seperti apa gitu. Itu udah di handle. Jadi bisa ke sini, ke throw, biasa dia akan error gitu. Kalau nanti di sini tinggal dibuat resultnya apa dan expect-nya itu apa gitu. Oke, cukup lama ya. Di situ bisa apa namanya, assert expected Si throw exception juga kan? bisa. Misalkan ya tes gitu, misalkan tes error. Sini kita debug ya. Enakin debug aja. Oh, tes error. Emang kita dapat tes error. Oke. Seharusnya dapat sih di sini. Atau gini aja. Kita return string. Kita misalkan X message misalkan gitu. Errornya apa dari message tersebut. Langsung masuk ke sini. Tadi dirubah ya. Wait deh. Kita bikin yang baru aja. Oke, ini namanya adalah tes 3, ini tes 4. Ini tes 4. Dan di sini adalah return yang benernya. Ya, kita kasih misalkan selesai false. True. Oke. Nah, di sini adalah expected-nya itu tes error. Expected-nya itu adalah tes error. Oke, expected bla 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 bla. Oke, lanjut aja. Taran. Oke. Dia resultnya tadi nggak kelihatan ya. Di bawah aja deh. Dikit. Oke. Result di sini adalah text error karena di bagian biasa di bagian ininya dia akan mereturn message errornya gitu. Dan expect-nya ternyata ya expect kita sesuai kayak gitu. Oke, dan sedikit dites. Semua oke untuk unit testingnya. Gitu. Oke, sebenarnya ini bukan sebagai best practice-nya ya namanya kayak gitu ya.
kami nanti ke depan mungkin kita ada waktu lagi buat kita bahas best practice dalam unit testing. Oke, itu adalah sedikit implement dari unit testing dengan .NET, dengan framework-nya pakai XUnit, dan beberapa bantuan library seperti itu. Oke, mungkin cukup itu dulu ya dari sharing kita hari ini. Dan mungkin sekarang kita buka untuk question and discuss untuk sharing ini. Oke, boleh Mas Bagas? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Farhan nih. Materi yang cukup penting dan menarik ya. Oke, lanjut kalau ada yang mau bertanya, Mas Rival atau Mas Bubai, atau kalau nggak ada, gua mau nanya sih. Mungkin boleh Mas Bagas. Ya, tadi di unit test itu cuman bisa ngetes yang returnnya itu statis ya. Hanya. Kalau yang returnnya dinamis kayak kan kalau generate itu pasti beda-beda tuh. Iya. Ini makanya itu generate apa nih? Bisa lebih di ini. Generate API key kan pasti berbeda-beda kan tuh. Iya. Nah, itu kita Gimana? udah beda tes. Kalau bagian itu kita udah masuk ke bagian integration testing ini nih, gitu. Karena kita udah nge-get service dari API lain gitu, eksternal, dan kita udah ada hubungannya juga dengan database pastinya gitu. Nah, makanya itu nggak masuk ke dalam unit test. Unit test itu hanya untuk testing sebuah code atau logic yang ada di bagian terluar ya. Itu nanti untuk bagian yang terdalam, agak dalam itu, yang lu bilang itu seperti get API, get key API yang dinamis, itu masuknya ke integration testing gitu. Jadi pertanyaannya unit test tidak mencakup itu sih. Oke, thank you Mas Farhan atas jawabannya. Mau nambahin kali ya, kalau gue waktu itu biasa kan kita ada integrasi ya, dan dalam integrasi itu biasanya kita buat sebuah function di mana ada penambahan logik di sana ya. Oh ya, ini mau sharing aja ya. Nah, biasanya yang mau kita cover adalah logic dari function tersebut gitu. Tapi ternyata di function itu ada apa namanya integration ke third API misalkan. Nah, biasanya tuh third API-nya di mocking juga tuh kalau rajin. Betul, jadi benar sih, benar sih. Jadi kalau misalkan memang di function itu ada di bagian code sini misalkan ya, di bagian code helpernya itu ada nge-get function atau ada interface untuk nge-get key ya. Ya paling memang seperti itu si return dari fungsi get key-nya itu kita udah bikin fake gitu, udah kita nge-mock juga gitu. Benar sih. Karena memang yang dites itu adalah logiknya kan ya. Bukan isi dari si itunya, key-nya itu. Logiknya yang dites. Gitu. Udah pernah cobain ini belum, Man? Apa namanya, unit test coverage? Oh, udah. Itu udah. Udah. Itu cukup membantu ya, karena misalkan ini adalah contoh nih program sederhana ya, dan ini kalau dilihat ini ke coverage ya kan ya. Kalau dilihat sederhananya kan, ini juga. Nah, ini secara nggak langsung coverage-nya bisa sampai 100% gitu, karena semuanya itu ke cover. Tapi kalau misalkan udah besar ya harus pakai coverage, range coverage sih. Gitu. Dan itu ada contohnya sih ya. Contoh misalkan lupa naruhnya di mana. Pernah bikin sih, wait. Tampilannya seperti ini nih. Ada. Presentasi itu. Oke, layar dummy coverage report. Nah, ini seperti ini. Ini apa? Nah, ini dia
ada upload, ada proses. Ini belum ke coverage sini. Gitu. Nah, contoh misalkan ada di bagian yang udah ada coverage itu seperti agreement ini bukan kan. Di bagian infrastruktur bukan, di application bukan, di presentasi. Di presentation Di real world-nya lu nge-cover code lu nyampe 100% nggak, Han? disaranin sampai 80 sih. Oh, nggak nyampe 100 ya. Kayaknya itu ya pokoknya bagusnya itu 80 ya, 80 lah itu toleransi deh. Gitu. Nah, ini branch coverage baru 75% contohnya. Gitu nih contohnya. Tuh seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya terkait ini? Mungkin apa bedanya sama quality assurance mungkin ya? Kan bedanya kalau quality assurance kan dia udah dari regression ya, dari bukan regression bahasanya, dari awal sampai akhir gitu. Kalau ini kan UI-nya nggak dites ya. Kalau yang integration unit testing. Oke, ada lagi mau tanya? Halo, Iya, halo, Ubay. oke. Mau nanya sedikit. Siapa ini? Ubay. Ubay tapi suaranya putus-putus dia. Halo, cek. Sedih banget internet lu, Bay. Mau nanya dong. Iya, Mas Ubay, gimana? Kira-kira di unit dev itu bakal lama ya, sama yang Kayaknya nggak mati itu. kurang kedengeran, Bay. Mungkin boleh di in-call aja di teks gitu. Waduh, bagus. Boleh di chat aja. Waduh, apa ini? itu koneksi nge-lag gara-gara apa namanya? BTS-nya di Tunggu, Mas Rival. Belum penutup. enggak, BTS tuh ini loh yang apa boyband itu. Oh iya. Oke, Mas Rival. Mungkin yang nonton video ini akan tahu ya. Iya. If you know lah. Gimana Mas Ubay? Tapi di kantor lu saat ini atau sebelumnya udah nerapin tuh, Pal? Udah. Jadi waktu itu apa namanya? Pertama kali gue implement unit test tuh pas gue balik ke Bluebird ya, pulang kampung. Jadi implement unit test di sana dan ya karena kita punya a lot of code dan a lot of logic di sana cukup complicated dan akhirnya kita perlu coverage logic itu pakai unit test. Iya. Dan yang paling berasa tuh ketika join flip, ini jadi cerita sedikit ya. Boleh. Waktu itu PHP-nya belum ke coverage dan kita punya apa namanya logic yang cukup complicated juga, di mana satu function itu bisa punya banyak banget lines dulu, dan saat itu belum implement clean architecture. Nah, jadi belum implement clean architecture dan clean code. Jadi saat itu adalah solusinya kita coba cover, kita mau melakukan dua hal, yaitu refactoring code-nya, tapi ketika kita refactoring kita juga mau make sure bahwa code yang baru ini masih sama secara input dan output dengan function yang lama gitu. Nah, makanya kita implement unit test di sana gitu. Dan mirip kayak tadi lu di sana kan ada arrange, act dan assert ya. Itu buat menandakan mana yang apa namanya case logic di arrange, kita taruhnya expectednya inputnya di sana, terus kita act-nya ya act tuh
melakukannya ya, panggil function dan kita melakukan searching juga. Jadi ketika kita refactoring itu kita benar-benar nggak khawatir karena output dan input dari function yang lama dan function yang baru itu udah ke cover dengan unit test itu gitu. Itu salah satu poin plus dari penerapan unit test. Tapi negatif poinnya adalah takes time banget ya. Betul. Bikin unit test tuh, apalagi kalau lu harus nge-mocking banyak function. Betul. Ya itu sih. Itu memang kekurangannya itu ya, akan ngambil waktu yang cukup lama ya untuk develop. Dan nggak cocok banget buat bangun candi ya. Iya, enggak. Buat ini ya, apa namanya, extreme programming tuh nggak cocok gitu. Nggak cocok. Oke. Nah, unit test, oke Mas Ubay, unit test yang barusan dilakukan itu berpengaruh juga pada front end nggak? Sedangkan kalau QA kan unit testnya itu dari AI. Enggak sih ya. Kalau untuk unit test yang kita bahas tadi itu nggak pengaruh sama front end gitu. Kita melakukannya secara offline pun nggak apa-apa gitu. Jadi secara front end tuh nggak ngaruh karena kita hanya mengetes logiknya, mengetes logiknya dan kualitas si code-nya itu udah sesuai apa belum sama yang kita harapkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak berpengaruh sama front end. Itu Mas Ubay. Sip ya, terjawab ya Mas Ubay. Oke Mas Bagas, gimana? Udah open mic. Enggak mau nanya lagi, nerusin pertanyaan Ubay. Oh boleh. Tapi udah clear belum untuk Ubay itu? Gak tahu ya. Anggap aja clear, BTS lagi bermasalah kan. Oke. Oh, ini kan berarti unit test yang lu lakuin itu dari sisi back end doang kan ya? Kalau dari sisi front end metodenya sama apa enggak? Dari sisi front end. Iya, unit test. Kayaknya bentar. Gak tahu ya. Bantu jawab. Front end mobile tuh ada unit testnya sendiri juga, guys. Jadi biasanya yang mereka tes ya sama logiknya juga buat make sure. Jadi mereka ketika consume data dari API, nanti mereka kan ada ya kayak some logic ya, atau if condition atau looping condition di sana, dan mereka perlu make sure bahwa dari input yang didapatkan from API, nah output yang mereka tampilkan tuh benar atau enggak gitu. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama. Bahkan mereka ada unit test untuk ini expected expected screen-nya gitu. Jadi ketika ada perubahan di screen itu ngaruh atau enggak gitu. Jadi memang sampai seketat itu sih. Lebih PR di front end berarti ya. Dia ngemok dari API kita dulu berarti itu. Iya. Dan itu mungkin lebih pasnya ke integrasi testing ya menurut gue ya, karena dia udah andaikan dia nggak ngemok ya dia kan lalu lintasnya dengan service kita kan ya, API kita gitu. Ya itu sih. Dan kayak kalau dilihat dirasakan kayak banyak juga front end testingnya baik juga. Iya, dua dia sama tes ya screen juga tadi kayak Pak bilang tuh. Nah, sebenarnya integration testing tuh kayak perlu nggak perlu ya, selama QA bisa kerja dengan baik dan benar ya kayak udah it's enough. Karena tapi kadang iya sih itu sih. By the way, disclaimer dulu, I don't blame QA ya. Iya, tapi secara ini gantung ini sih ya, manajer kita di atas mengharapkan ada integrasi nggak. Kalau ada integrasi itu jujur agak repot. Karena apa? Karena kalau misalkan kita udah pakai CI/CD misalkan gitu ya di Git Action, gimana caranya dari Git itu bisa open connection ke server kita gitu. Misalkan server kita itu nggak di open buat public gitu kan, nggak bisa gitu. Itu akan sulit di Git Action pun nantinya akan error gitu. Dan mau nggak mau harus bikin satu database yang untuk memang make sure itu database untuk testing, dan itu bisa di globalin atau ditaruh di cloud dan udah open connection-nya ke cloud gitu. Itu bisa sih kayak gitu. Jadi ya agak repot sih integration testing itu sebenarnya.
Ya tergantung personal lagi sih, habit kebiasaan dia mau rapi atau ngelempar semua ke QA. Dan Ya. Kalian juga, balas kita kasih QA semua aja. tapi kalau jujur ya, kalau misalkan kalau gue rasa integrasinya unit test itu belum sampai ke integration testing, itu kayaknya kalau yang full stack ya, kalau full stack itu nggak sampai, susah buat mengcover 80% dari function, itu susah sih. Gitu. Harus ada Nah, menurut gue create semua unit test, integration testing itu susah semua, merepotkan. Walaupun ada hal positif ya, menurut gue merepotkan tetaplah. Iya. Ya, kita percayakan saja sama QA ya, Pak ya. Iya, kita serahkan aja sama QA. Kalau nanti ada bug di production, lu kerja bener nggak sih? Balikin. Oke, jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Lebih spesifik mungkin. Ya, cukup ya? Kalau cukup, oke, kayak cukup sih Mas Bogas. Boleh kali kita close dulu. Nah, Oke, udah cukup nih, nggak ada yang nanya lagi. Oke, kalau gitu, Oke. izin Oh gue iya, tutup. ini nanti kalau misalkan nanti ada mau baca-baca lagi nih, ada referensi ya hasil dari Oke. Kayaknya ada yang ketinggalan, Mas. Sebagai satu. Apa Mas tuh? Farhan kerja di mana? Oh iya, bentar, kita tutup dulu rekamannya. Dia nggak Oke, mau dipublish di YouTube mungkin ya. sip. Lanjut. Jadi kerja di mana Mas Farhan? Konsultan. Oke, thank you Mas Farhan atas sharing session terkait unit test ya. Ini menurut gua sangat penting ya. Oke, kalau udah nggak ada lagi langsung aja gue tutup ya. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tadlo. Lama banget matiin dong.